Dalam praktek hukum pidana, salah satu peristiwa pidana yang tidak terlalu susah pembuktiannya adalah pemalsuan surat. Karena begitu ada asli, langsung ketahuan apakah yang dipalsukan itu sesuai dengan asli. Akan tetapi dalam kasus ijazah Jokowi sudah hampir setahun tidak ada ujungnya entah kemana. Adalah kasus ijazah pertama di Indonesia, bahkan di dunia mungkin, yang paling heboh, penuh dengan sindir-menyindir secara politik maupun secara hukum. Kemana akhirnya kasus ini? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi, mudah tapi halo Bung Denny, pengacara dari Roy Suryo. Halo? Melalui Zoom. Selamat malam Bang Hotman, apa kabar? Selamat malam. Untuk mempersingkat, boleh nggak diuraikan kenapa tetap tim kalian Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Apa bukti utama? Yang pasti sejauh ini kita tidak pernah melihat Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jadi bukan 1 tahun sebenarnya persoalan ini, tapi kalau kita lihat rekam jejak di internet, maka persoalan tentang dugaan ijazah palsu atau ijazah Pak Jokowi bermasalah ini sudah berlangsung sejak tahun 2014, bahkan ada yang mengatakan 2013. Ya. Itu artinya minimal 11 atau 12 tahun. Ya. Dan selama lebih dari 1 dekade itu, tidak pernah satu kali pun kita melihat Pak Jokowi berkenan menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan publik. Ya. Itu saja sudah menjadi bukti petunjuk bahwa ada persoalan dengan ijazahnya. Pada awal ditetapkan sebagai tersangka, apakah tim kuasa hukum menanyakan kepada penyidik mana aslinya dan apa jawaban penyidik? Kalau kita lihat, kita berkali-kali menanyakan itu, dan yang ditunjukkan pada saat gelar konferensi pers misalnya adalah scan foto di belakang konferensi pers ya, tapi tidak pernah ditunjukkan fisik aslinya. Itu yang kemudian menyebabkan kita terus bertanya-tanya di mana letak aslinya. Kalau dikatakan ini adalah informasi pribadi yang dilindungi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan jelas mengatakan bahwa itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Syarat ijazah pendidikan itu adalah salah satu syarat untuk mencalonkan presiden, dan karenanya adalah hak publik untuk mengetahui bagaimana ijazah itu tingkat keasliannya. Jadi kalau kemudian Undang-Undang KIP dijadikan dasar, kemudian juga berbagai alasan-alasan prosedural lainnya, termasuk kemudian sudah ada 7 gugatan perdata ya, ada 2 yang sudah dipidanakan, sekarang ada persoalan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Alangkah panjang dan melelahkannya kita hanya untuk mengetahui keaslian ijazah Pak Jokowi, dan beliau tetap kekeh tidak mau menunjukkan dengan berbagai alasan prosedural hukum yang tidak perlu. Menurut tim kuasa hukum Roy Suryo, apa elemen unsur utama sehingga kalian yakin bahwa itu palsu? Unsur-unsur palsunya di mana? Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Bang Respons Yanipar, itu kan jelas ya. Yang dilakukan adalah penelitian-penelitian yang secara akademik itu berdasar apa yang dikatakan ijazah Jokowi yang disampaikan ke hadapan publik. Tentu saja kemudian karena belum pernah melihat aslinya, yang kemudian dites oleh teman-teman ya, yang muncul di hadapan kita. Kalau kemudian itu dikatakan tidak asli, ya maka kita ingin ditunjukkan aslinya yang mana, sehingga bisa kemudian bersama-sama kemudian membuktikan tingkat yang lebih asli, yang lebih tidak dokumen palsu itu seperti apa. Kalau sekarang kan tidak adil ini. Yang satu tidak mau menunjukkan, yang lain kemudian dituduh memasukkan gitu kan. Temuan tim kuasa hukum sementara apanya yang tidak cocok, di mana palsunya, sehingga terus berjuang kalian, boleh nggak? Ya lagi-lagi kita kesulitan Mas Bang Hotman. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan kepada publik, sehingga kemudian kalau kita mengatakan dokumen yang sekarang muncul itu adalah dokumen yang diragukan keasliannya, tentu absah saja. Kalau kemudian kita sekarang meminta, kita mengatakan ini dugaan palsu dan lain-lain, kemudian kita dikatakan melakukan penyamaran nama baik. Soalnya adalah bagaimana kita bisa beradu argumentasi dengan fair kalau kemudian dokumen aslinya sejauh ini tidak mau ditunjukkan oleh Pak Presiden dan kemudian kita ditersangkakan. Kalau foto di ijazah yang Anda lihat itu
Anda ragu nggak mengenai keaslian foto itu? Itu fotonya Pak Jokowi. Bung Hotman yang saya hormati, kalau keterangan daripada pemberi kuasa kepada kami, prinsipal, dengan keahlian yang mereka miliki, tentu saja mereka melihat bahwa dokumen yang selama ini ditunjukkan kepada publik itu adalah dokumen yang tidak layak dikatakan asli sebagai foto Pak Jokowi. Dan itu yang berkali-kali disampaikan. Kalau saya sebagai kuasa hukum tentu harus meyakini apa yang disampaikan oleh prinsipal itu. Sedangkan bagaimana kemudian letak keasliannya ya harus sama-sama diuji. Persoalannya adalah sekali lagi sejauh ini kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat dokumen asli itu oleh yang bersangkutan. Oke, kita sudah berusaha mengundang tim kuasa hukumnya Pak Jokowi, itu Jakob CS, tapi sudah bilang iya, tapi tiba-tiba berhalangan. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luar hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room, kasus ijazah Jokowi. Pengalaman kita dalam praktek hukum pidana, pemalsuan adalah salah satu peristiwa pidana yang tidak begitu susah pembuktiannya. Tadi Denny, pengacara dari Roy Suryo, sudah berbicara. Sekarang mantan pengacara dari Jokowi 2014. Coba versi Anda gimana? Palsu atau tidak? Saya tidak ngerti tuh. Denny ngomong bahwa persoalan ijazah Jokowi dibahas sejak 2014. Saya ini pengacara Jokowi di Pilpres 2014 ya. Saya tidak pernah mendengar yang dipersoalkan oleh Magdir pada saat itu, pengacara Prabowo berlawanan tuh, adalah soal ghost voter, kelebihan suara yang tidak terdaftar di pemilih. 2019 saudara Denny adalah ikut dalam timnya Prabowo, ya kan? Berhadapan dengan Jokowi pada itu. Saudara Denny dan juga Bambang Wijayanto. BW ya, Bambang Wijayanto tidak mempersoalkan soal ijazah. Ini jadi menurut saya di mana letak itunya? Dan kemudian begini. Menurut Anda di mana letak palsunya? Tidak palsunya? Saya kira kalau dibilang tadi bahwa persoalan ijazah Jokowi telah dipersoalkan sejak 2014, saya tidak pernah dengar. Saya ini pengacaranya Jokowi, saya di depan-depan. Oke. Ya, saya tidak pernah dengar itu. Jadi saya meragukan kebenaran informasi Denny. Jadi mulai tahun berapa Anda dengar mulai rame ini? Baru kali-kali ini aja lah. Saya sudah nggak menjabat. Saya nggak menjabat, baru mulai. Ya. Dan kemudian juga soal lawyer ini, salah pintu masuk lawyernya. Kenapa salah Artinya dia pintu masuk masuk? dari KIP dulu. KIP dibongkar dulu nih, sumber informasi itu dapatkan. Kalau seandainya dia ditolak seperti kemarin, baru di PTUN kan. Setelah PTUN kalah, dia bisa nyambung terus gitu. Jadi menurut saya, ini salah pintu masuk. Dia lempar isu. Ini salah pintu masuk. Ya, tapi saya tidak akan menilai itu. Menurut Anda palsu atau tidak? Nanti palsu atau tidak, dilihat di pengadilan. Nanti kita lihat nih, polisi nanti kan akan, ini kan para pengacara Roy Suryo dia akan minta dong, buktinya mana? Nanti hakim perlihatkan bukti itu. Disitulah dramanya berakhir. Pertanyaan, Bung Asmi Saputra, ahli hukum pidana, apakah pemalsuan syarat mutlak menurut undang-undang atau jurisprudensi harus ada aslinya baru bisa disebutkan ada pemalsuan? Tentu bicara tentang dari sistem pembuktian hukum pidana kan berarti pembuktian material, Bang. Kalau surat itu kan berarti dokumen-dokumen yang tertulis. Jadi nampak secara fisiknya. Gitu loh. Kalau kita bicara surat berarti tuangan pemikiran atau produk tersebut terkuang dalam dokumen yang secara fisik nyata. Tentu bukti asli atau keaslian surat menjadi elemen kunci. Bagaimana orang dituduhkan untuk melakukan satu produk ataupun pemalsuan kalau buktinya atau elemen kunci tadi tidak pernah diuji dan diperlihatkan? Sebaliknya, bagaimana Anda bisa menuduh pemalsuan kalau belum yakin itu palsu? Nah, itulah gunanya penyelidikan dan penyidikan sejak awal, Bang Hotman. Dalam posisi yang kita anggap hari ini ya, kita harus menghormati Pak Jokowi sebagai presiden dan juga adalah keinginan sensitif masyarakat yang juga ingin tahu. Dua keseimbangan ini kan tahu harus kita keseimbangkan. Dan di situ seharusnya polisi harus naik satu tingkat kepada azas transparansi, kualitas penyidikan dia yang lebih baik. Dia tidak terikut pada isu entah ini hiburan siapapun ataukah katakanlah atmosfer apa politik. Apa kekurangan penyidik menurut Anda dari segi Penyidik pidana? kurang transparansi dan mengajak partisipasi publik untuk membuka surat ini. Andai saja penyidik bilang bahwa Presiden Jokowi kita ini alumni sekian, maka ijazah-ijazah yang sama pada tahun terbit seperti itu, coba kita sandingkan. Ini loh teman sekolahnya Pak Jokowi, ini prosedur penerbitan ijazah itu begitu. Ini kenapa penyidik tidak, padahal dalam hal-hal tertentu, apalagi open society dunia maya yang seperti ini tidak sulit bagi penyidik. Menurut Anda, apakah penyidik harus juga menunjukkan ijazah asli ini? Oh tentu, dalam persidangan apalagi Bang, karena nanti kan hakim akan melihat dalam waktu mengambil putusan pada waktu setelah surat dakwaan dan pembuktian pada putusan hakim dalam pasal 197 KUHP untuk menjatuhkan pemidanaan atau kesalahan seseorang tersebut dalam 197 huruf D itu ada pengujian pembuktian. Pertanyaannya, apakah nunggu